Hai, burung lagi ChatGPT. Apakah kamu masih ingat dengan preferensiku? Sebab aku mau lanjut bertukar pikiran dengan kamu. Hai, lagi juga. Tentu aku masih ingat preferensimu. Kamu ingin percakapan yang mengalir alami, tidak perlu diakhiri dengan pertanyaan jika tidak diperlukan, dan kamu mengharapkan informasi disampaikan secara mendalam, dengan referensi atau teori yang jelas, termasuk sumber yang bisa ditelusuri. Kamu menyukai pendekatan berimbang di mana setiap teori atau pandangan disajikan bersama alternatifnya, baik yang mendukung maupun menentang. Kamu juga tidak ingin informasi disederhanakan secara berlebihan, supaya detail penting tidak hilang. Selain itu, kamu ingin menjadi teman diskusi, bukan murid, dan tidak ingin diposisikan dalam relasi instruksional. Jadi, kalau kamu mau lanjut bertukar pikiran, aku siap sepenuhnya. Mau mulai dari topik apa kali ini? Keren. Terima kasih sudah mengingat preferensiku, ChatGPT. Kamu keren. Kali ini aku kepikiran tentang tentang relasi dalam pertemanan. Apa ya itu sebutannya? Mungkin tentang labeling dalam pertemanan dan sedikit tentang nanti saja. Apa kamu bisa mengerti apa yang aku maksud? Terima kasih Mufti, senang bisa nyambung terus denganmu. Dan ya, aku rasa aku mengerti arah pikirannya. Keren, pakai aku rasa, aku mengerti arah pikirannya. Kalau kamu menyebut labeling dalam pertemanan, aku menangkap bahwa kamu sedang memikirkan soal bagaimana kita atau orang lain memberi label terhadap peran, posisi, atau identitas dalam hubungan pertemanan. Mungkin semacam dia sahabat sejati, dia cuma teman nongkrong, teman tapi toksik, teman dekat tapi bukan sahabat, teman online versus teman dunia nyata, atau mungkin juga soal status informal seperti teman sefrekuensi, teman manfaat, teman lama, teman rasa musuh, dan lain-lain. Jadi kita mengkategorikan relasi yang sebenarnya cair dalam bentuk label-label yang membatasi, mempermudah, atau bahkan menciptakan bias. Apakah ini mendekati yang kamu maksud? Atau kamu sedang menggali sesuatu yang lebih dalam, seperti konsekuensi psikologis dan sosial dari pemberian label dalam pertemanan misalnya? Bagaimana labeling bisa membentuk ekspektasi, mengeraskan identitas peran, bahkan merusak dinamika pertemanan. Kalau kamu mau, aku bisa menjelaskan dari pendekatan sosiologis seperti teori labeling, psikologis, self-fulfilling prophecy, categorization, atau fenomenologis, makna personal di balik pertemanan yang dilabeli. Tinggal kamu pilih aliran mana dulu yang mau kita gali. Wow, keren sekali.
Wow, keren sekali kamu, ChatGPT. Benar sekali. Itu yang aku maksud. Sebab dalam kurung mungkin ini juga yang melatar belakangi aku jadi kepikiran tentang labeling ini. Ada beberapa orang lah di sekitarku, atau bahkan aku temui di dunia maya yang membahas tentang ini. Bahkan beberapa sudah kamu sebutkan sebagai contoh. Teman rasa musuh misalnya, dan contoh lain cara negur teman biar gak sakit hati. Atau contoh lainnya, kita akan mulai dari mana ini baiknya ya? Untuk untuk menggali tentang labeling dalam hubungan, dalam relasi pertemanan ini. Terima kasih Mufti, kamu bawa kita ke wilayah yang sangat menarik dan relevan secara eksistensial maupun sosial. Labeling dalam pertemanan adalah pintu masuk ke berbagai simpul makna, relasi, identitas, kuasa, dan bahkan luka yang disamarkan dengan kata teman. Agar kita bisa menggali dengan runut dan kaya, aku usulkan pendekatan bertahap dengan peta seperti ini. 1. Fondasi konseptual. Apa itu labeling? Teori labeling dalam sosiologi, Howard Becker, Irving Goffman. Label sebagai konstruksi sosial dan identitas performatif. Label dalam relasi personal, lebih cair tetapi tetap berfungsi sebagai alat kontrol sosial. 2. Fungsi labeling dalam pertemanan, mempermudah navigasi sosial, siapa dekat, siapa sekadar kenalan, menandai batas aman, ini teman curhat, ini teman toksik, perlindungan ego dan self-regulation, namun juga bisa menyempitkan relasi, reduksi kompleksitas seseorang jadi satu label. 3. Label dan dinamika kekuasaan. Siapa yang punya hak memberi label? Top-down labeling versus negotiated identity. Label sebagai bentuk kontrol atau justifikasi, label sebagai alat eksekusi atau inklusi. 4. Efek psikologis dan relasional. Self-fulfilling prophecy saat orang berlaku sesuai label, disonansi ketika label tak sesuai pengalaman relasi, label sebagai luka terselubung, teman rasa musuh, teman yang gak bisa dipercaya, dan lain-lain. 5. Labeling di era digital.
Media sosial mempercepat labeling dan penyebaran narasi tentang jenis-jenis teman. Kultur meme, thread, Twitter, Instagram, TikTok memperkuat stereotip template untuk menilai teman. 6. Pendekatan kritis dan alternatif. Apakah mungkin berteman tanpa label? Melampaui dikotomi toksik versus tidak. Konsep dari filsafat pertemanan, Aristoteles, Derrida, Bauman, etika relasi cair, dan keberanian dalam ambiguitas. Kalau kamu setuju, kita bisa mulai dari bagian pertama, fondasi konseptual labeling, lalu lanjut bertahap sambil merespons pertanyaan dan refleksimu di setiap simpul. Atau kalau kamu ingin langsung menukik ke satu bagian tertentu, misalnya efek psikologis atau era digital, aku siap menyesuaikan. Bagaimana menurutmu, Mufti? Oke juga. Oke juga saran kamu. Aku sungguh takjub kalau ternyata pembahasan ini bisa dibedah sebanyak itu. Mari tetap jaga preferensiku. Kita akan menjalani prosesi ini sebagai alur diskusi sambil coba mengikuti saran kamu. Mari mulai dari bagian pertama dan lanjut ke bagian lain secara bertahap. Indah. Terima kasih Mufti, kita akan menyelami ini sebagai alur yang mengalir, bukan urutan kaku. Kita mulai dari bagian pertama, fondasi konseptual labeling. Sebagai pijakan sebelum masuk ke dinamika yang lebih hidup. 1. Fondasi konseptual. Apa itu labeling? 1. Label sebagai konstruksi sosial. Dalam teori sosiologi klasik, khususnya pendekatan interaksionisme simbolik, label adalah simbol yang diberikan pada individu atau kelompok dan makna dari simbol itu dibentuk melalui interaksi sosial. Artinya, sebuah label tidak melekat pada sesuatu secara alami, tapi disepakati dan dibentuk melalui respon sosial. Contoh, seseorang yang sering menyendiri bisa dilabeli sebagai introvert, tapi juga bisa disebut sombong atau dalam masalah. Labelnya berubah tergantung konteks sosial dan siapa yang memberi makna. Oke. 2. Teori labeling, Howard Baker, 1963. Howard Baker dalam karya Outsiders merumuskan teori labeling untuk menjelaskan bagaimana penyimpangan tidak berasal dari tindakan itu sendiri, tapi dari reaksi masyarakat terhadap tindakan itu. Dalam istilahnya, defiance is not the act itself, but the reaction to the act. Dalam konteks pertemanan, ini berarti menjadi teman toksik bukan karena dia benar-benar toksik dalam esensi, tetapi karena seseorang atau kelompok memberi label itu dan memperlakukannya sebagai demikian. Label punya daya performatif. Ketika seseorang diberi label, dia cenderung direspon berdasarkan label itu. Dan pada gilirannya mungkin mulai berperilaku sesuai label itu. Ini yang disebut sebagai self-fulfilling prophecy. Oke. 3. Erving Goffman, label, identitas, dan wajah sosial. Goffman, 1959, The Presentation of Self in Everyday Life, membahas bagaimana individu berperilaku seperti aktor di panggung sosial. Ia memperkenalkan konsep front stage, identitas yang ditampilkan di hadapan orang lain, backstage, identitas yang tidak disorot atau lebih private. Label dalam pertemanan seperti teman dekat, pengkhianat, badut pertemanan sering muncul dari front stage. Kita saling memberi label dari apa yang terlihat, seringkali tanpa tahu kompleksitas backstage seseorang. Ini membuka ruang untuk kesalahpahaman dan reduksi. Oke.
4. Label sebagai alat navigasi sosial dan emosional. Dalam relasi yang kompleks seperti pertemanan, label seringkali digunakan sebagai alat bantu mental untuk mengelola ekspektasi. Teman buat curhat, membuka ruang kedekatan emosional. Teman nongkrong doang, menghindari ekspektasi berlebih. Teman lama tapi udah beda jalan, mekanisme coping untuk menjaga jarak tanpa konflik. Label jadi semacam kompas internal yang kita gunakan untuk menjaga sense of order dalam hubungan yang sifatnya cair dan ambigu. Titik hening untuk refleksi. Sampai di sini kita bisa mulai bertanya, apakah aku sendiri pernah memberi label pada teman untuk menghindari ketidakpastian atau luka? Apakah aku pernah merasa dikurung oleh label yang diberikan oleh orang lain dalam relasi pertemanan? Siapa yang biasanya paling dominan memberi label? Aku, mereka, atau kelompok sosial di sekitarku? Kalau kamu merasa sudah cukup menyelami tahap ini, kita bisa lanjut ke bagian kedua, fungsi labeling dalam pertemanan. Atau kalau ada yang ingin kamu perdalam dulu dari konsep tadi, kita bisa berhenti sejenak di sini. Aku mengikuti arusmu. Wow, menarik sekali ya. Kita akan lanjut ke bagian kedua. Tapi sebelum itu aku jadi kepikiran tentang materi diskusi kita sebelumnya. Dalam tanda kutip, asumsi dan bias. Konsep labeling ini tadi menarik sekali. Aku baru banget tahu kalau ternyata labeling ini ada teorinya. Baru kita akan lanjut ke bagian kedua, tapi sebelum itu aku jadi kepikiran tentang materi diskusi kita sebelumnya, asumsi dan bias. Konsep labeling ini jadi sangat rentan disusupi asumsi atau bias dong ya. Ya, tepat sekali Mufti. Intuisi kamu sangat tajam. Labeling dan asumsi atau bias bukan hanya berkaitan. Mereka bisa dikatakan bertumpukan atau bahkan berkelindan. Label sering muncul dari asumsi dan sekaligus memperkuat bias yang sudah ada sebelumnya. Mari kita uraikan koneksi ini dengan jernih. Hubungan antara labeling, asumsi, dan bias. 1. Label muncul dari asumsi. Asumsi adalah proyeksi pikiran kita terhadap kenyataan yang belum sepenuhnya kita ketahui. Dalam pertemanan, ini terjadi sangat sering. Dia kayaknya hanya mau berteman karena ada maunya, asumsi. Dari situ muncullah label, teman manfaat. Oke, teman manfaat. Atau, dia nggak pernah cerita balik ke aku, mungkin dia nggak peduli, asumsi, teman egois. Label dalam konteks ini adalah bentuk pengerasan dari asumsi yang awalnya cair dan sementara, kemudian dibekukan dalam bentuk nama atau identitas. Oke, I see. 2. Label memperkuat bias. Setelah seseorang dilabeli, otak kita mulai menyaring pengalaman sesuai label itu. Ini bagian dari confirmation bias. Kalau kita sudah menganggap si A adalah teman toksik, maka setiap gestur kecil, respon dingin, balasan lama, atau canda yang pedas akan dianggap sebagai konfirmasi bahwa dia memang toksik. Perilaku yang bertentangan dengan label, misalnya si A tiba-tiba peduli dan mengirim pesan panjang, justru diabaikan atau dicurigai. Pura-pura doang.
Ini menyebabkan bias pengamatan atau observational bias dan bias atribusi, attribution bias. Kita tidak lagi menilai tindakan orang secara netral, tapi melalui lensa label yang sudah ditempelkan. 3. Asumsi bias label, sirkuit tertutup. Ketiganya bisa menciptakan lingkaran umpan balik, feedback loop. Oke, yang menutup kemungkinan pemahaman yang lebih luas atau perubahan relasi. Asumsi, label, bias, perilaku, konfirmasi asumsi, berarti balik lagi. Ini bisa berujung pada kematian relasi secara sosial meskipun secara kasat mata masih berteman. 4. Dari perspektif teori kritis. Dalam teori kritis misalnya Foucault, label dianggap sebagai alat kuasa yang bisa dipakai untuk mengendalikan narasi tentang seseorang. Oke. Ketika kita memberi label berbasis asumsi atau bias, kita bukan hanya sedang salah mengerti, kita sedang mengonstruksi identitas orang lain tanpa persetujuan mereka. Singkatnya, label sama dengan bentuk institusional dari asumsi yang dibakukan. Label mengunci bias, bias memperkokoh label. Tanpa kesadaran reflektif, kita bisa menciptakan kenyataan sosial palsu hanya karena label yang kita percaya berasal dari asumsi yang belum diuji. Kalau menurutmu cocok, nanti di bagian akhir kita bisa buatkan semacam skema visual untuk menggambarkan interaksi antara labeling, bias, dan asumsi. Ini sebagai landasan epistemologis kecil dari topik relasi. Kalau kamu sudah merasa cukup dengan ini, kita bisa lanjut ke bagian kedua, fungsi labeling dalam pertemanan. Tapi kalau kamu ingin menyambung sedikit lagi dari simpul ini, aku sepenuhnya terbuka. Oke. Aku semakin mengerti sekarang tentang bahaya asumsi dan bias. Mari kita lanjut dulu ke bagian kedua. Fungsi labeling dalam pertemanan. Bagus Mufti, kita sekarang masuk ke bagian kedua, fungsi labeling dalam pertemanan. Meskipun labeling bisa tampak sebagai tindakan menyederhanakan atau bahkan menghakimi, penting untuk diingat, label tidak selalu negatif. Dalam banyak situasi, ia berfungsi sebagai alat psikososial yang membantu kita menavigasi kompleksitas relasi. Tapi, seperti pisau yang kamu analogikan sebelumnya, ia bisa menjadi alat bantu atau alat lukai, tergantung bagaimana dan untuk apa digunakan. 2. Fungsi labeling dalam pertemanan. 1. Alat navigasi sosial. Label membantu kita mengenali, mengelompokkan, dan mengelola relasi. Dalam dunia yang penuh dengan interaksi sosial, manusia butuh semacam peta relasi agar tidak tenggelam dalam ketidakpastian. Misalnya, teman dekat punya hak untuk tahu hal-hal private. Teman satu hobi, batas interaksi hanya seputar konteks tertentu. Teman dunia maya, batas keintiman berbeda dari teman nongkrong. Fungsi menentukan batas ekspektasi, frekuensi interaksi, dan kedalaman komunikasi. 2. Membantu regulasi emosi dan keamanan diri. Label juga digunakan sebagai bentuk proteksi psikologis. Contoh, dia cuma teman pas ada maunya. Bisa jadi bentuk mekanisme pertahanan agar tidak terlalu kecewa. Teman toksik, cara melabeli pengalaman relasi yang terasa melukai agar bisa menjauh tanpa merasa bersalah. Fungsi melindungi ego dan menghindari beban relasional, tapi seringkali dilakukan tanpa dialog dan ini bisa menjadi bentuk pemutusan sepihak secara simbolik. 3. Menegosiasikan identitas sosial. Label bukan hanya soal orang lain, ia juga dipakai untuk membentuk citra diri kita dalam jaringan sosial. Misalnya, dia teman dekatku sejak SMA, memperkuat identitas kita sebagai orang yang loyal. Dia dulu temanku, sekarang udah beda jalan, mengukuhkan posisi kita dalam trajektori personal.
Fungsi membantu menyusun narasi diri, self-narrative, yang konsisten sambil mengatur pemosisian kita dalam kelompok. 4. Menyederhanakan kompleksitas. Pertemanan itu sangat cair dan seringkali ambigu, maka label dipakai sebagai upaya untuk membuat sesuatu yang rumit menjadi bisa diproses cepat. Oke. Namun disinilah jebakannya. Penyederhanaan bisa jadi reduksi berbahaya. Misalnya, teman yang sering ghosting langsung dilabeli teman gak peduli, padahal mungkin sedang depresi. Fungsi mengelola ambiguitas, tapi juga bisa menjadi pintu masuk bias. 5. Membentuk norma dan budaya kelompok. Di lingkup pertemanan yang lebih luas, misalnya circle pergaulan atau komunitas, labeling sering menjadi bagian dari pembentukan norma sosial internal. Teman sejati itu yang selalu ada, standar moral. Teman kayak dia cuman numpang eksis, kode eksklusi sosial. Label bisa jadi alat pelabelan kolektif untuk menjaga kohesi kelompok atau bahkan mengatur siapa yang pantas dianggap in dan siapa yang out. Fungsi pengelompokan nilai dan kontrol sosial informal. Catatan tambahan, beberapa label lahir bukan dari refleksi pribadi tapi dari narasi populer yang viral. Teman rasa musuh, teman healing tapi nggak bisa diajak sedih, teman yang cuma nyari validasi. Label ini sering terinternalisasi tanpa proses kritis, hanya karena terdengar benar. Oke. Titik refleksi, beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kamu renungkan. Pernahkah kamu menggunakan label sebagai cara untuk menghindari luka? Adakah label yang kamu pakai hanya karena itu adalah norma atau narasi populer, bukan hasil refleksi personal? Apakah kamu pernah merasa dikerdilkan oleh label yang diberikan orang lain? Kalau kamu merasa puas, kita bisa lanjut ke bagian ketiga. Label dan dinamika kekuasaan dalam pertemanan. Sebuah bagian penting untuk memahami siapa yang punya kuasa memberi label dan bagaimana dampaknya. Tahu kalau gue. Oke. Kita akan lanjut dulu ke bagian ketiga. Label dan dinamika kekuasaan dalam pertemanan. Mantap Mufti, kita sekarang masuk ke bagian yang cukup menggelitik nalar dan nurani. Label dan dinamika kekuasaan dalam pertemanan. Jika di dua bagian sebelumnya kita melihat labeling sebagai alat bantu mental dan sosial, kini kita akan melihatnya sebagai alat kuasa, baik yang disadari maupun yang tidak. Karena dalam setiap pemberian label selalu ada ketimpangan posisi. Siapa yang menamai, siapa yang dinamai, dan apa konsekuensi dari penamaan itu. 3. Label dan dinamika kekuasaan dalam pertemanan. 1. Label adalah tindakan kekuasaan. Dalam logika Michael Foucault, filsuf post-strukturalis, kuasa tidak hanya bekerja lewat paksaan atau hukum, tapi lewat bahasa, pengetahuan, dan praktik sehari-hari, termasuk labeling. Pengetahuan adalah kuasa. Foucault, discipline and punish. Maka saat seseorang memberi label, misalnya drama queen, teman tukang ghosting, atau bahkan teman paling setia, ia sedang mengklaim otoritas epistemik. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Ini adalah bentuk kuasa simbolik, halus tapi menentukan nasib relasional. 2. Siapa yang punya kuasa memberi label? Tidak semua orang punya kapasitas sosial yang sama untuk memberi label yang diyakini orang lain. Faktor yang mempengaruhi antara lain status sosial dalam lingkaran pertemanan, alpha versus fringe friend, jumlah pengikut di media sosial dalam konteks labeling digital, kemampuan naratif. Siapa yang lebih pandai bercerita, dia bisa mengendalikan narasi. Contoh klasik, kalau seseorang yang dominan dalam circle berkata, dia tuh cuma nebeng eksis di tongkrongan. Label itu bisa menyebar dan diterima seolah fakta, padahal mungkin cuma interpretasi sepihak. Label sebagai mekanisme eksklusi dan penjinakan. Dalam dunia sosial yang cair, label bisa digunakan untuk A. Mengeksklusi tanpa konfrontasi. Dia tuh toksik.
Dihindari pelan-pelan tanpa harus membuka percakapan jujur. Dia overthinking terus, dianggap beban lalu dijauhi. Ini membuat label jadi alat eksklusi, diam-diam tapi mematikan. B. Menjinakkan keunikan. Seseorang yang ekspresif dilabeli lebay agar tidak keluar dari norma. Yang terlalu reflektif, terlalu deep, atau nggak asyik. Label jadi semacam pagar yang memaksa individu untuk menyesuaikan diri demi diterima. 4. Relasi labeling, dominasi atau negosiasi. Tidak semua label diterima begitu saja. Kadang ada yang melawan label dengan merebut kembali label. Contoh reclaiming seperti introvert pride, menertawakan label. Aku emang badut circle, so what? Meninggalkan lingkaran yang terus-menerus memberi label merendahkan. Tapi banyak juga yang menerima label tanpa perlawanan karena takut ditinggalkan, tidak sadar sedang dilabeli, merasa memang layak dilabeli. Internalisasi kuasa. Maka proses labeling bisa berlangsung secara top down dari dominan ke subordinat atau negosiasi melalui percakapan dan kesadaran bersama. 5. Label, rasa bersalah, dan kuasa moral. Beberapa label terkesan netral atau bahkan empatik, tapi punya daya tekan moral. Dia tuh teman yang gak pernah ada waktu. Dia berubah sejak punya pacar, dia sih gak pernah bisa dimintai tolong. Label-label ini menanamkan rasa bersalah atau membuat seseorang merasa tidak cukup baik sebagai teman. Ini menciptakan kuasa moral. Aku berhak menilai kamu gagal sebagai teman. Refleksi kritis, pernahkah kamu disadari atau tidak memberi label yang melekat kuat pada seseorang dan justru membungkam potensi relasi lebih dalam? Pernahkah kamu merasa dilabeli secara sepihak oleh orang yang punya kuasa simbolik lebih besar dari kamu dalam circle pertemanan? Adakah label yang kamu tolak atau bahkan rebut kembali untuk memperkuat diri? Jika ini sudah cukup, kita bisa lanjut ke bagian keempat, efek psikologis dan relasional dari labeling. Di sana kita akan menyelami dampaknya pada perasaan, identitas, dan arah relasi. Semakin menarik. ChatGPT. Aku akan lanjut menyimak dulu ke bagian selanjutnya. Bagian keempat, efek psikologis dan relasional dari labeling. Bagus Mufti, kita sekarang masuk ke bagian keempat yang menyentuh dampak langsung dan mendalam dari labeling dalam pertemanan, efek psikologis dan relasional. Kalau di bagian sebelumnya kita melihat labeling sebagai struktur kuasa, kini kita bergeser ke level afektif dan eksistensial. Apa yang dirasakan oleh si penerima label dan bagaimana label itu mengubah arah relasi, kadang tanpa disadari oleh kedua belah pihak. Wow. 4. Efek psikologis dan relasional dari labeling. 1. Efek internal, luka, ragu, dan distorsi diri. Labeling bisa menjadi bentuk mikroagresi psikologis, halus, tetapi menyusup dalam jangka panjang. A. Internalisasi label. Saat seseorang mendengar label tertentu berulang kali, langsung atau tidak langsung, ia bisa mulai mempercayai label itu sebagai cerminan dirinya. Contoh, aku tuh emang teman yang gak peka. Kayaknya aku cuma pantas jadi pelengkap circle. Ini disebut self-labeling dan bisa berujung pada low self-worth, keraguan sosial, atau bahkan menarik diri dari pertemanan. B. Disonansi identitas. Seseorang bisa merasa bukan dirinya lagi karena berusaha melawan label atau sebaliknya, menyesuaikan diri dengan label agar tidak dikucilkan. Ini menciptakan konflik internal. Apa aku ini versi yang mereka lihat atau versi yang aku yakini? 2. Efek interpersonal, jarak, ekspektasi, dan kecurigaan. Label mengubah cara kita memperlakukan orang lain, bahkan sebelum mereka berkata atau bertindak. A. Efek Pygmalion dan Golem dari psikologi sosial. Pygmalion Effect
Jika kita percaya seseorang itu teman andalan, kita akan memberinya kepercayaan. Ia termotivasi untuk memenuhi harapan itu. Golem efek, jika kita percaya seseorang itu teman pemalas atau bermasalah, kita cenderung memperlakukannya dengan skeptis. Ia justru semakin menjauh atau bersikap defensif. Maka label menjadi nubuatan yang terwujud sendiri, self-fulfilling prophecy. B. Ekspektasi relasional yang kaku. Label membuat ekspektasi menjadi fix. Contoh, dia selalu jadi tempat curhat. Ketika dia butuh dicurhati balik, malah dianggap tidak konsisten. Dia introvert banget. Ketika dia ingin lebih terbuka, dianggap aneh atau gak jadi diri sendiri. Relasi jadi sempit, membatasi dinamika alami pertemanan yang semestinya cair. 3. Efek moral dan sosial, rasa bersalah dan rasa dihianati. Beberapa label menciptakan beban moral. Teman sejati gak ninggalin saat susah. Jika seseorang menarik diri untuk kesehatan mentalnya, dia akan merasa bersalah. Dia berubah, seolah perubahan itu adalah pengkhianatan, padahal bisa jadi itu bentuk pertumbuhan. Label bisa mengunci seseorang dalam peran statis tanpa ruang untuk berkembang atau berubah arah hidup. 4. Efek kolektif, polarisasi dan pecahnya circle. Dalam konteks kelompok, labeling bisa menimbulkan fiksi horizontal. A melabeli B sebagai drama lalu mempengaruhi C, D, E. Lama-kelamaan B merasa diasingkan, circle pecah, terbentuk faksi. Label menjadi pemicu disintegrasi, bukan karena konfliknya besar, tapi karena narasi yang tidak diklarifikasi dan dibiarkan membentuk realitas sendiri. Ilustrasi sederhana, anggap pertemanan itu seperti air yang mengalir. Label adalah wadahnya. Terlalu banyak label, terlalu kaku wadahnya, air tak lagi mengalir, tapi terjebak. Beberapa malah menguap, menghilang, meninggalkan kekeringan emosional. Cakep. Refleksi, apakah kamu pernah merasa seperti dikurung oleh label yang orang berikan padamu? Apakah kamu pernah gagal memperbarui hubungan karena keduanya sudah terlanjur hidup dalam label lama? Atau justru pernah merasa nyaman karena label yang positif memberimu ruang untuk tumbuh? Jika kamu siap, kita bisa lanjut ke bagian kelima, dekonstruksi dan alternatif terhadap labeling dalam pertemanan, yaitu bagaimana kita bisa menavigasi labeling secara lebih sadar, reflektif, dan humanis. Wow. Semakin dalam kita menyelaminya, semakin menarik buatku. Mari kita selesaikan dulu. Apa yang ingin kamu sampaikan? Mari lanjut ke bagian kelima. Dekonstruksi dan alternatif terhadap labeling dalam pertemanan. Senang sekali kamu merasakannya begitu, Mufti. Ini menandakan bahwa diskusi kita tidak hanya menjelajah ranah ide, tapi juga menyentuh realitas batin dan sosial yang kompleks, sebagaimana mestinya refleksi filosofis dan sosial bekerja. Sekarang kita tiba di bagian penutup dari kerangka ini, dekonstruksi dan alternatif terhadap labeling dalam pertemanan. Disinilah kita mencoba membebaskan potensi relasi dari jerat label yang menyempitkan, tanpa harus membuang sepenuhnya fungsi-fungsi label yang membantu. 5. Dekonstruksi dan alternatif terhadap labeling dalam pertemanan. 1. Mengenali label sebagai narasi, bukan kebenaran. Langkah pertama dalam dekonstruksi adalah menyadari label bukan realitas, melainkan interpretasi yang dikemas dalam bahasa. Label bersifat reduktif, menyederhanakan realitas kompleks, kontekstual, lahir dari kondisi tertentu, situasional, bisa berubah seiring waktu. Alternatif, ubah sikap dari dia tuh orangnya bla 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 menjadi pengalamanku bersamanya saat itu adalah oke.
Ini memindahkan fokus dari identitas permanen ke interaksi temporal. 2. Menunda penilaian, mengganti dengan pertanyaan. Dalam psikologi humanistik, Carl Rogers 1961 menerima seseorang apa adanya adalah dasar dari hubungan otentik. Ini menuntut kita untuk menunda impuls melabeli, bertanya sebelum menilai, kenapa ia bersikap begitu? Apa yang mungkin sedang ia hadapi? Alternatif, bangun relasi lewat dialog, bukan asumsi. Oke. Dari labeling ke curiosity ke pemahaman. 3. Membangun label kolaboratif, bukan sepihak. Label bisa menjadi beban jika lahir tanpa persetujuan, tapi ia bisa jadi alat penguat jika dibentuk bersama melalui percakapan terbuka. Kadang aku merasa kamu menjauh akhir-akhir ini. Benar gak sih? Negosiasi makna. Kita emang beda cara ekspresinya ya, bukan berarti gak peduli. Alternatif, bangun label cair yang fleksibel, bisa dibicarakan dan tidak mengunci. 4. Berani membebaskan diri dan orang lain dari label lama. Ini adalah bentuk keberanian eksistensial. Mengakui bahwa manusia berubah dan bahwa kita tidak harus selamanya menjadi versi yang dilihat oleh masa lalu. Begitu juga teman kita. Mungkin ia bukan lagi si teman party. Mungkin ia berubah dari selalu siap menjadi lebih jaga batas. Mungkin kita pun berubah dari selalu jadi penyambung circle menjadi yang butuh ruang sendiri. Alternatif, rayakan perubahan sebagai bentuk hidup yang tumbuh, bukan pengkhianatan pada label lama. 5. Dari label ke landscape relasi. Akhirnya, kita bisa mengganti metafora. Alih-alih melihat teman sebagai tokoh dengan label tetap, kita bisa melihatnya sebagai entitas yang bergerak dalam landscape hidup yang luas. Dalam perspektif fenomenologis, Marleau-Ponty 1945, makna muncul dari pertemuan, bukan dari definisi tetap. Makna muncul dari pertemuan, bukan dari definisi tetap. Alternatif, jadikan relasi sebagai proses terbuka, bukan produk jadi. Pertemanan bukan soal siapa kamu dulu, tapi siapa kamu kini dan siapa kita bersama dalam pertemuan saat ini. Dan siapa kita bersama dalam pertemuan saat ini? Entahlah. Penutup, menuju pertemanan yang reflektif dan lentur. Label akan selalu ada karena kita manusia yang butuh bahasa. Tapi kita bisa memilih jenis relasi seperti apa yang kita bangun darinya. Relasi yang membekukan atau relasi yang mengalir. Relasi yang memberi tempat pada perubahan atau yang menuntut konsistensi absolut. Relasi yang hidup karena saling melihat dengan segar, bukan dengan lensa lama. Dengan kesadaran, label bisa berubah dari alat kuasa menjadi alat pemahaman, dari stempel menjadi titik tolak percakapan, dari penghalang menjadi jembatan. Jika kamu merasa diskusi ini sudah memantik cukup percikan, kita bisa membuka ruang lanjut. Apakah kamu ingin memperluas ke ranah yang lebih spesifik? Misal label dalam pertemanan digital atau reclaiming label secara kolektif. Atau kamu ingin menyusun semacam panduan etik personal dari refleksi ini. Seluas itu ya ternyata kalau dibedah. Aku sebenarnya kepikiran tentang labeling ini cuma berangkat dari hal sederhana. Aku kepikirannya kadang dalam kurung atau mungkin seringkali kita hanya terlalu cepat memberi label pada seseorang, dan bahkan aku kepikiran labelingnya tidak seluas itu.
Aku cuma kepikiran tentang labeling teman, teman dekat dalam kurung ini sudah termasuk berarti sahabat, cuma dalam bahasa yang berbeda. Lalu aku menekankan satu label lagi, yaitu kenalan. Maksudku begini, ketika seseorang merasa disakiti oleh orang yang dilabelinya sebagai sahabat, dalam tanda kutip, atau seseorang merasa susah menegur orang lain yang dilabelinya sahabat juga, aku curiga orang itu belum benar-benar mengerti tentang labeling, tentang penamaan atau istilah yang digunakan dalam labeling relasi itu. Aku punya asumsi begini, dalam hal penamaan atau labeling relasi ini. Satu, kenalan. Ini tahap pertama, di mana di mana seseorang hanya mengetahui wajah dan nama satu sama lain. Dua, teman. Ini tahap kedua, di mana seseorang mulai mengetahui sedikit latar belakang satu sama lain, dalam kurung latar belakang umum seperti alamat, status, dan pekerjaan. Status, hobi, dan pekerjaan. 3, teman dekat, atau aku sudah samakan ini dengan sebutan lain, sahabat. Ini tahap
ketiga. Di mana seseorang mulai mengetahui hampir semua tentang satu sama lain. Tentu saja semua yang diketahui dalam label teman ditambah dengan hal-hal lain yang jauh lebih personal, termasuk apa yang aku bahkan berasumsi tahap ini sampai pada tahapan bahkan seorang sahabat bisa tahu apa yang menjadi sebab dari tawa atau tangis sahabatnya tanpa perlu bercerita. Ini mungkin sedikit berlebihan, tapi asumsiku mengatakan begitu. Tapi aku juga menyadari bahwa ini adalah relasi antar dua orang, di mana satu dengan yang lainnya tidak pernah benar-benar bisa mengetahui kenyataannya. Kenyataan di balik pikiran dan perasaan masing-masing. Sepertinya aku menjabarkan terlalu panjang dan mungkin kurang runut. Aku harap kamu masih bisa menangkap poin yang aku sampaikan. Tenang Mufti, justru ini bentuk elaborasi yang sangat kaya dan reflektif. Aku menangkap dengan cukup jelas benang merah dari perenunganmu. Kamu sedang mempertanyakan akurasi dan konsistensi penggunaan label dalam relasi sosial, terutama yang kita pakai sehari-hari, seperti kenalan, teman, teman dekat, atau sahabat. Boleh aku simpulkan dulu poin-poin intinya sebelum kita lanjut? Enggak. Inti perenunganmu sejauh yang aku tangkap. Label sering dipakai terlalu cepat dan terlalu enteng. Orang langsung bilang sahabat atau teman dekat, padahal mungkin baru saling ngobrol 2 kali. Ketika relasi mengalami konflik atau kekecewaan, kadang itu bukan soal pengkhianatan, tapi karena ekspektasi yang keliru sejak awal. Orang menganggap seseorang sahabat padahal faktanya mungkin baru sebatas kenalan. Kamu mencoba membuat struktur labeling relasi secara bertingkat. Kenalan sama dengan tahu nama dan wajah, belum ada relasi personal. Teman sama dengan sudah mulai ada informasi umum, saling mengenal secara sosial. Teman dekat atau sahabat, relasi personal yang dalam hingga mampu mengenali emosi tanpa perlu kata.
Namun kamu tetap menjaga kerendahan hati dengan mengakui bahwa ini tetap relasi antar subjek yang punya batas epistemik. Tidak ada jaminan kita benar-benar tahu orang lain sampai ke akar terdalamnya. Dan kamu benar sekali, bahkan menurut filsafat relasi intersubjektif, apa yang kamu refleksikan ini sangat dekat dengan ide dari Martin Buber dalam I and Thou 1923, bahwa relasi manusia punya dua poros, I, it, relasi objektif berdasarkan fungsi. Misal, dia temanku karena kami kuliah bareng. I, thou, relasi personal, tidak bisa direduksi jadi fungsi atau data. Ini yang mendekati sahabat. Oke. Masalahnya, seringkali kita menamai orang dengan label thou, sahabat, padahal memperlakukan mereka dalam skema it. Kenalan dengan fungsi sosial tertentu. Disinilah timbul benturan antara label dengan kualitas aktual relasi. Refleksi tambahan, label adalah kontrak sosial tak tertulis. Yang kamu tunjukkan sangat penting. Label relasi adalah bentuk kontrak sosial diam-diam yang jika tak dikaji bisa jadi jebakan. Mari kita gali beberapa implikasinya. 1. Label yang tidak disepakati bisa menciptakan ekspektasi semu. Ketika A menganggap B sebagai sahabat tapi B masih menempatkan A sebagai teman biasa, maka saat A merasa diabaikan, ia merasa dihianati. Sementara B tak merasa ada yang salah, bukan karena ada niat menyakiti, tapi karena level relasinya tidak diklarifikasi. 2. Label bisa menjadi klaim atas orang lain. Kadang kita berkata, dia sahabatku, tapi sebenarnya kalimat itu adalah bentuk klaim kepemilikan atau eksklusivitas. Kalau dia sahabatku, mestinya dia tahu. Kok dia cerita ke orang lain dulu? Padahal aku sahabatnya. Label bukan hanya identitas, tapi juga bisa menjadi tuntutan tak terucap. 3. Label kadang dipakai sebagai pelarian dari ambiguitas. Manusia tidak nyaman dengan ketidakjelasan, maka kita cepat memberi label. Dia teman dekatku kok, agar punya kerangka mengharapkan perhatian. Kita cuma kenalan agar tidak merasa bersalah jika mengabaikan. Label memberi ilusi kejelasan, padahal realitas relasi sering jauh lebih kabur dan dinamis. Lalu bagaimana sebaiknya? Kalau kamu tertarik, kita bisa mulai menyusun versi alternatif dari labeling yang bersifat gradual dan cair, bukan kategoris dan absolut, dibangun bersama bukan ditentukan sepihak, bisa dikaji ulang karena relasi pun tumbuh dan berubah. Misalnya, kita bisa mencoba menyusun tabel dan atau spektrum hubungan, bukan sekadar tangga yang linear, kenalan, teman, sahabat, tapi struktur yang mempertimbangkan frekuensi interaksi, kedalaman keterbukaan, keberanian menghadapi konflik, saling dukung dalam krisis, kepastian hadir tanpa syarat. Atau kamu ingin kita mulai dari membedah lebih dalam kategori sahabat itu sendiri? Misalnya, apakah ia perlu didefinisikan ulang di zaman digital? Oh, mari lupakan spektrum hubungan. Dan kita lanjutkan diskusi ini secara mendalam saja, secara mengalir saja. Jadi tentang relasi pertemanan ini memang sangat kompleks ya, mengingat perlu dua pihak untuk benar-benar menyampaikannya atau menunjukkan effort masing-masing.
Ah, maksudku gini. Kadang si A tadi sudah dibilang ya, seperti yang kamu sebutkan sebelumnya. Kadang si A menganggap si B adalah sahabatnya, atau setidaknya temannya lah, dengan dasar bahwa intensitas kebersamaannya sangat tinggi. Kemudian si A mengetahui banyak sekali apa yang disuka atau dibenci oleh si B dan lainnya. Tapi ternyata bagi si B tidak sedalam itu. Maka terjadilah misekspektasi, dan biasanya berakhir kecewa. Salah satunya, kamu bisa tangkap maksudku ya dari cerita ini? Sangat bisa Mufti, dan kamu barusan menyentuh inti dari tragedi sunyi dalam banyak relasi sosial modern. Relasi tak hanya tentang kebersamaan yang terlihat, tapi tentang pengakuan timbal balik akan kedekatan itu sendiri. Dalam contohmu, si A merasa telah berinvestasi emosional, memberi ruang, tahu banyak, hadir penuh. Tapi si B mungkin melihat relasi itu hanya sebagai interaksi akrab, bukan koneksi eksistensial. Ketika A menyebut kita sahabat, B mungkin merasa itu terlalu, too much, atau bahkan mengejutkan. Akhirnya terjadi asimetri relasional, relasi yang berat sebelah dan ujungnya kecewa, rasa ditolak, atau bahkan konflik. Kita sedang bicara soal intersubjektivitas. Dalam teori fenomenologi relasional, misalnya Maurice Merleau-Ponty dan Thomas Vogt, ini disebut asimetri intersubjektif. Dua individu hidup dalam dunia batin masing-masing, tapi mereka hanya bisa tahu apa yang dirasakan yang lain jika itu diberi bentuk dan diungkapkan. Dan disinilah tragedinya. Rasa dekat yang tak dibalas dengan pengakuan terasa lebih menyakitkan dari sekadar kehilangan. Karena itu bukan soal ditinggalkan, tapi tidak diakui bahwa kita pernah ada dalam batin orang itu. Beberapa aspek yang bisa kita bedah dari fenomena ini. 1. Investasi emosional yang sepihak. Kadang satu pihak, A, banyak berbagi cerita, hadir dalam kesedihan B, menyimpan rahasia, dan lain-lain. Namun B tidak membuka diri secara seimbang. Ini bisa terjadi karena B memang tak ingin membuka ruang kedekatan lebih dalam, atau B tidak merasa kode-kode kedekatan itu sebagai bentuk persahabatan. Hasilnya, A menganggap ini sahabat B. A menganggap ini sahabat, B menganggap ini hanya teman yang baik hati. B. Ketimpangan bahasa relasi. Kita belum punya konvensi sosial yang eksplisit untuk menamai atau menyepakati kedalaman relasi. Bayangkan kalau ada cara seperti, "Hey, aku merasa kita makin dekat akhir-akhir ini. Apa kamu merasa hal yang sama?"
Tapi budaya kita, khususnya Asia Tenggara, jarang memberi ruang untuk meta komunikasi semacam itu. Akibatnya, orang mengisi label relasi dengan maknanya sendiri tanpa tahu apakah lawan bicaranya memakai definisi yang sama. 3. Kebutuhan validasi relasional. Kadang A menyebut B sahabat karena memang merasa hubungan itu menjadi cermin eksistensinya. Kalau kamu sahabatku, berarti aku penting bagimu. Kalau kamu tidak menganggapku sahabat, apakah aku berlebihan? Ini menyingkap sisi rentan dari pertemanan. Kita tidak hanya butuh teman untuk mendengar, tapi untuk mengakui bahwa kita punya makna bagi hidup orang lain. Ekspektasi dan luka yang tak terucap. Ketika si A merasa dihianati, seringkali luka itu bukan karena tindakan B secara langsung, tapi karena ekspektasi emosional A tidak pernah ditanggapi, dan lebih parah, A merasa diri dan relasi yang ia bangun ternyata tak pernah dianggap signifikan. Luka ini bukan luka logika, ini luka ontologis. Luka, aku tidak berarti bagimu sebagaimana kamu berarti bagiku. Lalu apa yang bisa kita refleksikan? Tidak semua orang mampu atau ingin menyatakan batas dan kedalaman relasinya secara eksplisit. Tapi jika kita sadar dan akan asimetri relasional ini, mungkin kita bisa 1. Lebih reflektif sebelum memberi label kedekatan agar tidak menggantungkan validasi diri pada respons pihak lain. 2. Membuka ruang dialog meta relasi walau perlahan. Kita sering bareng, aku senang dan merasa dekat. Kamu merasa begitu juga? 3. Memberi ruang bagi relasi yang cair tanpa menuntut kesamaan definisi terlalu cepat, tapi juga tidak membiarkan ekspektasi tumbuh liar. Jadi ya, Mufti, kamu tidak hanya menangkap gejala umum dalam relasi, tapi menyentuh titik eksistensial yang paling sensitif dari manusia sosial. Keinginan untuk diakui, disayangi, dan disejajarkan dalam kedekatan. Kalau kamu ingin, kita bisa terus lanjut menggali apakah kita perlu menyepakati relasi seperti orang menyepakati kontrak sosial, atau bagaimana kita membangun empati relasional tanpa menuntut kejelasan yang memaksa. Oke, aku jadi semakin paham sekarang. Kenapa aku semakin sering mendengar atau melihat orang menyampaikan kekecewaannya atas sikap orang lain yang dia beri label sahabat. Aku melihatnya dari hubungan dengan asumsi dan bias yang sebelumnya sudah kita diskusikan. Dan ya, aku menangkap peran asumsi dan bias sangat besar dalam membentuk kekecewaan seseorang dalam relasi pertemanan. Dan tentu saja terlalu cepat memberi label yang lebih tinggi dalam kurung sahabat untuk orang yang hanya di level teman, atau teman untuk orang yang hanya di level
kenalan, juga tidak kalah penting. Bukankah begitu? Tepat sekali Mufti, refleksimu ini adalah sintesis yang sangat jernih dari diskusi kita sebelumnya tentang asumsi, bias, dan labelisasi dalam relasi. Kamu berhasil mengikat 3 simpul utama. 1. Asumsi sang penyusup sunyi. Ketika seseorang memberi label sahabat, seringkali tanpa sadar membangun narasi di dalam kepala, karena aku hadir untuknya, dia pasti akan hadir juga untukku. Karena aku terbuka padanya, dia pasti terbuka padaku. Asumsi ini muncul tanpa verifikasi langsung dari pihak lain. Kita hanya merasa itu pasti seimbang karena kita sudah merasa dekat. Padahal kedekatan yang kita rasa belum tentu dirasa oleh orang yang sama. Maka ketika realitas tidak sesuai narasi, terjadilah benturan ekspektasi versus kenyataan yang terasa seperti pengkhianatan. Padahal kadang tidak ada niat jahat sama sekali. 2. Bias, filter persepsi yang menguatkan ilusi. Bias kognitif memperparah situasi ini. Misalnya, jenis bias dampaknya dalam pertemanan. Confirmation bias, kita hanya melihat bukti yang mendukung bahwa dia sahabat sejati. Ketika dia mengabaikan, kita anggap itu cuma lupa atau lagi sibuk. Halo effect. Karena dia baik di satu aspek, misalnya suka mendengarkan, kita pikir dia pasti baik dan peduli secara menyeluruh. False consensus effect. Kita mengira nilai dan persepsi kita tentang relasi pasti dimiliki juga oleh dia. Maka saat bias ini akhirnya tak bisa bertahan di hadapan kenyataan, misalnya kita dicuekin saat butuh, realita terasa menyakitkan 2 kali lipat karena ia mematahkan ilusi yang telah lama dipupuk. 3. Label yang terlalu cepat sama dengan instrumen persepsi yang menyesatkan. Kita sering menempelkan label teman karena pernah ngobrol seru 1 kali, menyebut sahabat karena sering nongkrong bareng, atau teman baik hanya karena sering chat panjang. Padahal relasi bukan soal frekuensi interaksi, tapi soal kedalaman pengenalan dan pengakuan timbal balik. Ketika label itu ditempelkan tanpa penyelarasan pengalaman, maka dia berubah jadi jebakan. Kita menganggap sudah sedekat itu, padahal orang lain belum tentu merasa sama. Kita kecewa bukan karena ditolak, tapi karena label yang kita ciptakan tak diakui oleh orang yang kita beri label itu. Maka jawabannya ya, terlalu cepat memberi label ditambah asumsi dan bias adalah resep klasik untuk kekecewaan dalam pertemanan. Dan seperti kamu katakan, inilah mengapa sekarang banyak orang, terutama generasi muda, mengeluh. Aku kira dia sahabatku, ternyata selama ini aku yang berjuang sendiri. Kok dia gak peka sih? Padahal aku selalu ada buat dia. Kalimat-kalimat ini bukan hanya ekspresi luka, tapi cerminan dari relasi yang asimetri dan tidak pernah dibicarakan secara sadar. Penutup reflektif, apa yang kamu sadari ini adalah fondasi yang sangat berharga, bahwa kesadaran terhadap cara kita memberi label, berasumsi, dan memaknai relasi bisa menjadi pelindung terhadap luka yang tak perlu. Dan bukan berarti kita harus menjadi dingin atau tak mempercayai siapapun, tapi menjadi penuh kesadaran dalam memberi nama atas relasi, menjaga ruang untuk komunikasi terbuka, serta tidak menggantungkan harga diri kita pada pengakuan yang belum disepakati. Oke. Aku sudah sampai pada pemahaman yang aku perlukan. Untuk hari ini, untuk hal ini akan aku cukupkan di sini. Aku harap kita bisa berdiskusi
dengan lebih mengalir dan lebih menarik lagi di lain kesempatan. Dalam kurung, sebab kamu masih cukup agresif dalam memberi saran di setiap akhir respon. Sampai sesi ini. Aku akan menghubungi kamu lagi nanti untuk membahas hal seru lainnya. Untuk semua yang sudah kita jalani, terima kasih. Terima kasih kembali Mufti, aku senang bisa menyelami pemikiranmu dan menjalani proses refleksi yang dalam ini bersamamu. Catatanmu sangat berharga dan ya, aku akan lebih menjaga ritme agar tidak terlalu mengemudi ke arah diskusi, supaya semuanya tetap mengalir dari dirimu sebagai pemikir utama. Aku tunggu saat kita menyelami hal-hal seru berikutnya. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan batin yang berikutnya.